Pertarungan perebutan gelar juara dunia World Superbike tahun ini berlangsung sangat sengit hingga akhir antara pembalap BMW Toprak Razgatlioglu dan pembalap Ducati Nicolo Bulega. Pada akhirnya Razgatlioglu berhasil keluar sebagai pemenang dan meraih gelar juara dunia ketiganya. Kini ia bersiap untuk pindah ke MotoGP pada tahun 2026 bersama tim Pramac Yamaha. Di sisi lain, Bulega menjadi favorit kuat untuk meraih gelar World Superbike 2026. Pembalap asal Italia itu juga akan membagi fokus musim balapnya dengan peran penting sebagai pembalap penguji utama MotoGP untuk Ducati. Sebagai catatan, Bulega berhasil mencetak 2 poin dari 2 penampilannya sebagai pembalap pengganti di MotoGP saat ia mengisi posisi Marc Marquez yang cedera pada akhir musim lalu. Bulega diperkirakan akan masuk ke jajaran pembalap utama MotoGP pada tahun 2027 di salah satu tim Ducati. Mengingat perannya yang memimpin pengembangan motor 850cc yang menggunakan ban Pirelli. Mantan pembalap MotoGP Danilo Petrucci memberikan dukungannya kepada kedua rekannya di World Superbike itu. Ia yakin mereka mampu memenangkan balapan di MotoGP dan menambahkan bahwa Bulega pantas dianggap setara dengan Razgatlioglu. Petrucci mengungkapkan bahwa Nicolo telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa tahun ini. Ia mengaku sudah mengetahui kekuatan Bulega sebelumnya. Namun tahun ini Bulega benar-benar membuktikan dirinya sebagai sebuah fenomena yang menurutnya selevel dengan Toprak yang sudah lebih dulu dipastikan ke MotoGP. Petrucci yakin Bulega akan segera menyusul Toprak ke MotoGP dalam waktu setahun karena ia pantas mendapatkannya. Petrucci menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada keduanya dan berpendapat bahwa baik Bulega maupun Toprak memiliki kemampuan untuk memenangkan balapan MotoGP. Petrucci sendiri memiliki rekam jejak kemenangan di MotoGP dengan kemenangan pertamanya bersama Ducati di Grand Prix Italia tahun 2019 yang kemudian diikuti kemenangan di lintasan basah Grand Prix Prancis pada tahun 2020. Setelah mengendarai motor Ducati tim pelanggan satelit di World Superbike musim lalu, pembalap veteran Italia itu akan bergabung dengan BMW untuk musim 2026. Di sana, ia akan bertandem dengan pemenang 5 balapan MotoGP Miguel Oliveira yang pindah dari tim Pramac Yamaha setelah kehilangan kursinya yang diambil alih oleh Razgatlioglu. Saat tampil sebagai wildcard menggunakan prototipe motor RCV 2026 di seri penutup Valencia, Alex Espargaro memaparkan bagaimana Honda berencana membagi beban kerja awal antara dua pembalap penguji berpengalaman mereka. Espargaro menjelaskan bahwa Takaki Nakagami akan bertugas menangani motor 850cc dan pengujian ban Pirelli selama 3 bulan pertama tahun depan. Hal ini dikarenakan Direktur Teknis Honda Romano Albesiano menginginkan Espargaro untuk tetap fokus pada pengembangan motor balap tahun 2026. Jadi Nakagami akan mengurus motor baru tersebut di awal tahun. Sementara Espargaro baru akan mulai bekerja dengan mesin 850cc pada musim panas. Honda dipastikan akan bergabung dengan Ducati, KTM, dan Aprilia dalam membekukan spesifikasi mesin 1000cc mereka mulai dari seri pembuka di Thailand. Langkah ini merupakan konsekuensi dari naiknya status Honda ke peringkat konsesi C. Espargaro menuturkan bahwa tahun ini Honda telah bekerja sangat keras dan membawa 3 pembaruan mesin besar. Ia menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melakukan hal serupa pada tahun 2026. Namun, tim sudah mengetahui hal tersebut sebelumnya, karena tujuan mereka memang untuk melepas status konsesi penuh. Mereka bekerja keras untuk memiliki mesin yang kuat sebelum pembekuan spesifikasi diberlakukan. Menurut Espargaro, mesin yang mereka miliki saat ini sudah cukup kuat dan masih memiliki ruang untuk peningkatan sebelum balapan pertama tahun 2026 dimulai. Lebih lanjut, Espargaro menambahkan bahwa pengembangan motor 1000cc saat ini secara efektif akan berakhir begitu musim baru dimulai. Karena fokus utama akan beralih ke prototipe 850cc untuk regulasi tahun 2027. Meskipun Honda kehilangan hak konsesi penuh, kebutuhan untuk mengembangkan motor baru membuat pembalap Spanyol itu memperkirakan beban kerjanya akan tetap sama beratnya seperti tahun ini. Baginya, situasi ini pada dasarnya tidak berubah banyak, karena mulai pertengahan musim ia akan mulai bekerja dengan ban Pirelli. Sebagai catatan, Espargaro yang merupakan pemenang 3 balapan MotoGP bersama Aprilia pensiun dari kompetisi penuh waktu pada akhir musim lalu dan bergabung dengan tim penguji HRC bersama Albesiano. Di saat yang sama, Nakagami juga beralih peran dari pembalap reguler menjadi pembalap penguji setelah menghabiskan 7 musim bersama tim LCR.
Setelah melewati beberapa tahun yang sulit, Yamaha kini sedang menyusun strategi baru untuk kembali ke barisan depan dengan pengembangan proyek mesin V4 yang baru. Pabrikan asal Jepang tersebut telah mengonfirmasi bahwa Grand Prix Valencia menjadi penampilan terakhir bagi desain mesin inline 4 atau 4 silinder segaris mereka yang sudah lama digunakan. Motor V4 tersebut tercatat sudah 3 kali turun sebagai wildcard bersama Augusto Fernandez, dan para pembalap utama pun sudah beberapa kali mengujinya. Proyek V4 ini tidak hanya diharapkan mampu membawa Yamaha kembali kompetitif di barisan depan, tetapi juga dianggap vital untuk meyakinkan juara dunia 2021 Fabio Quartararo agar bersedia memperpanjang kontraknya setelah tahun 2026. Dalam tes Valencia, Quartararo berhasil mencatatkan waktu yang lebih cepat menggunakan motor V4 dibandingkan dengan motor inline 4. Meskipun ia mengingatkan bahwa acuan waktu yang dibuat dengan motor M1 lama itu tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan yang representatif. Pembalap asal Prancis itu mengatakan bahwa ia menyukai sensasi berkendara dengan mesin V4, namun ia belum memberikan pujian yang berlebihan sejak pertama kali mengujinya secara serius di Misano pada bulan September lalu. Dengan keputusan mengenai masa depan karirnya di MotoGP yang harus segera dibuat memasuki tahun 2026, Quartararo menegaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk menunggu sampai motor V4 tersebut menjadi kompetitif. Menanggapi situasi ini dalam sebuah wawancara dengan media Speedweek, kesabaran Paolo Palvesio dari manajemen Yamaha tampaknya mulai menipis terhadap keluhan-keluhan Quartararo. Palvesio menyatakan bahwa dari sisi manusiawi, ia bisa memahami rasa frustasi yang terkadang dirasakan pembalapnya. Namun ia mengingatkan bahwa mereka semua adalah profesional yang berada di kapal yang sama. Ia menekankan bahwa Yamaha telah menawarkan kesempatan untuk membalap dan Quartararo telah menerimanya, sehingga terlalu banyak mengeluh di depan umum dinilai tidak membantu komitmen perusahaan. Quartararo sendiri mengakhiri musim 2025 dengan motor inline 4 di posisi ke-9 klasemen. Ia unggul sangat jauh, yakni 122 poin dari pembalap Yamaha terbaik berikutnya Jack Miller dari tim Pramac. Sepanjang musim 2025, Quartararo meraih 5 kali pole position dan 1 podium di lintasan kering saat di Jerez. Meskipun masalah pada perangkat right-hand sempat menggagalkan peluang kemenangannya di Grand Prix Inggris. Meskipun Yamaha finish di posisi terakhir dalam klasemen pabrikan, musim 2025 dinilai sebagai peningkatan yang nyata dibandingkan musim sebelumnya. Merespon kembali keluhan Quartararo selama musim 2025, Palvesio menjelaskan bahwa motor mereka jelas jauh lebih cepat dalam satu putaran tunggal, yang sebagian juga berkat kemampuan Fabio. Ia menambahkan bahwa motor tersebut juga lebih cepat di balapan sprint dan sedikit lebih cepat di balapan jarak jauh. Namun ia mengakui bahwa semakin berat balapannya, semakin besar kesulitan yang mereka alami.